Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat kepada Allah dan rata-rata tidak bertobat. Sedangkan pelaku maksiat bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, penulis buku mengatakan, babun fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab tentang larangan berbuat bid'ah dan mengada-ada dalam urusan agama. Kaum muslimin dan muslimat, bid'ah itu secara bahasa adalah mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Mengada-adakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Kalau secara istilah, bid'ah itu adalah mengadakan atau mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama. Ada tambahan urusan agama, Pak, ya. Mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak ada contohnya, baik itu masalah akidah maupun ibadah. Contohnya kalau dalam masalah akidah atau keyakinan adalah seseorang menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang baru atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baru yang Allah sendiri tidak menamai dirinya atau mensifati dirinya sendiri dengan nama atau sifat tersebut. Rasulullah SAW juga tidak menamai Allah atau mensifati Allah dengan nama dan sifat tersebut. Kalau dalam ibadah ini banyak contohnya, baik itu terkait ucapan ataupun perbuatan, ya. Kalau dengan ucapan, contohnya seseorang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, ini juga bid'ah ucapan yang didasari keyakinan. Atau mungkin seseorang berzikir dengan zikir yang dia buat sendiri atau dia karang sendiri, atau sholawat dengan sholawat yang dibuat oleh gurunya atau syekhnya atau kiainya yang tidak sesuai dengan sholawat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau mungkin ibadah, misalnya melaksanakan sholat subuh 3 rakaat atau sholat subuh 4 rakaat atau sholat subuh misalnya 5 rakaat gitu, ya. Kaum muslimin wal muslimat, gimana Pak suaranya, Pak? Kedengaran insyaallah. Bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama bid'ah asliyah, yang kedua adalah bid'ah idhafiyah. Bid'ah asliyah itu bid'ah yang murni bid'ah. Contohnya salat memperingati hari kelahiran, misalnya lahir tanggal 25 Agustus misalnya, maka dia melaksanakan sholat 2 rakaat untuk memperingati hari kelahiran dia misalnya. Nah, ini murni, asliyah itu murni, Pak. Dia murni mengada-adakan dari awal sampai akhir, itu murni bid'ah. Kalau idhofiyah itu sebenarnya ada dasarnya dari agama,
tapi dia menambah-nambahinya atau mengurang-uranginya atau cara melaksanakannya itu dengan caranya dia sendiri. Bid'ah idhofiyah itu ya contohnya melaksanakan sholat subuh tadi 4 rakaat. Sholat subuhnya itu sebenarnya ada dasarnya, Pak. Ada perintahnya, ada contohnya, tapi dia melaksanakannya 4 rakaat. Atau mungkin sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi, tapi sholawatnya itu ada yang ditambah-tambahi. Misalnya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, dan tambahan lagi apa gitu Pak ya, yang intinya tidak sesuai dengan yang datang dari Nabi. Maka sholawat ini ada contohnya, ada dasar dalilnya, tapi dia menambah-nambahi gitu Pak ya, idhofiyah. Atau mungkin caranya, sholawatnya sudah dari contoh Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad misalnya, sudah benar, tapi membaca sholawatnya dengan teriak-teriak atau bersama-sama. Nah, ini namanya idhofiyah, bid'ah idhofiyah. Atau membaca sholawatnya sudah lafadznya benar, tapi sambil joget-joget misalnya, maka ini bid'ah idhofiyah. Maka kaum muslimin, bid'ah dalam urusan agama itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bid'ah itu sangat mengerikan, sangat berbahaya. Kita harus hati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalamnya, dan hendaknya kita juga mengingatkan orang lain, mengingatkan keluarga kita, teman kita dan orang lain dari bahaya bid'ah ini. Adapun bid'ah secara bahasa tadi, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada contohnya, itu hukumnya ada yang terpuji dan ada yang tercela. Contoh yang terpuji bid'ah secara bahasa Pak ya, bukan secara istilah. Kalau bid'ah secara istilah itu semuanya tercela, semuanya dilarang keras untuk dikerjakan. Kalau bid'ah secara bahasa, yang pengertiannya adalah mengada-ada sesuatu yang tidak ada contohnya. Nah, berarti ini kaitannya dengan urusan dunia, mengada-adakan sesuatu. Gitu. Contohnya membuat pesawat, membuat apa lagi? Sepeda motor atau HP. Nah, ini terpuji Pak, bagus. Kalau yang haram misalnya membuat DVD porno misalnya, tapi DVD zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada. Kalau 10 tahun yang lalu kayaknya masih ada. Nah, itu mengada-ada sesuatu yang tidak ada contohnya, tapi tercela langsung, secara zatnya tercela. Kalau membuat HP ini terpuji secara zatnya Pak. Adapun nanti digunakan untuk hal yang buruk, maka itu bukan tercela dari sisi membuat HP-nya, tapi menggunakannya kenapa digunakan untuk hal yang diharamkan tadi. Jadi kaum muslimin, dalam bab ini dijelaskan bahwasanya kita dilarang berbuat bid'ah, itu maksudnya bid'ah dalam agama, bid'ah secara istilah tadi, mengadakan sesuatu atau mengada-adakan sesuatu dalam agama yang tidak ada contohnya. Maksudnya tidak ada contohnya dari Nabi SAW maupun para sahabatnya. Sekarang saya sampaikan dalil-dalilnya. Dalil-dalil dari Al-Quran dahulu. Qala Allah Ta'ala famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kebenaran itu adalah apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Berarti kesesatan itu adalah apa-apa yang tidak dibawa oleh Rasulullah SAW, yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah kesesatan. Maka bid'ah itu adalah kesesatan karena dia menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa kebenaran. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu adalah orang yang melakukan kesesatan. Dia jatuh dalam kesesatan. Wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya kami tidak meluputkan sesuatu pun di dalam Alkitab. Sebagian ulama tafsir mengatakan Alkitab itu adalah Lauhul Mahfuz. Sebagian ulama yang lain mengatakan Alkitab itu adalah Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meluputkan sesuatu pun di dalam Al-Quranul Karim. Jadi semua telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam. Semua telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang syariat Islam dan tentang segala apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Maka tidak boleh seseorang itu beribadah atau berakidah dengan akidah atau ibadah yang menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Allah Ta'ala juga berfirman, maka jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah kepada Alkitab was Sunnah. Jika kita berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah, berhukumlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu berarti tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Jadi kaum muslimin, jalannya Rasulullah itu adalah jalan yang lurus, maka ikutilah jalannya Rasulullah itu. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan beliau yang akan menjadikan kita bercerai-berai. Kalau kita ingin bersatu, ikutilah jalan beliau. Makanya kaum muslimin, orang yang berbuat bid'ah itu berarti tidak mengikuti jalannya Rasulullah. Makanya mereka bercerai-berai, bermusuhan. Maka di antara bahaya bid'ah itu yaitu mencerai-berai, memecah belah umat, masing-masing bangga dengan kelompoknya, merasa benar, yang lain sesat semua, salah semua. Berbeda jika seseorang itu mengikuti jalannya Rasulullah yang lurus itu, berpegang teguh kepada sunnah beliau, tidak berbuat bid'ah, maka mereka itu bersatu, tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai, dan tidak bermusuhan, Pak ya. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian.
Jadi tanda seseorang itu cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buahnya adalah Allah mencintai dia dan mengampuni dosa-dosanya. Berarti orang yang tidak mengikuti beliau Rasulullah, berarti dia tidak mencintai Allah atau tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbuat bid'ah berarti tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah tidak mencintainya. Dan bisa-bisa Allah tidak mengampuni dosanya. Maksudnya kalau bid'ahnya belum sampai kufur, jika Allah menghendaki, Allah menyiksanya dahulu. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat tentang masalah ini banyak dan terkenal. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah hanya menyampaikan beberapa ayat saja tentang larangan berbuat bid'ah ini, dan banyak lagi dalil-dalil lainnya yang tidak beliau sebutkan di sini. Jadi kaum muslimin, bid'ah itu sangat mengerikan, sangat berbahaya. Di antara bahayanya tadi telah disampaikan di ayat yang tadi Pak ya, bahwasanya bid'ah itu adalah kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah. Rasulullah SAW bersabda, setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada bid'ah yang baik. Semua bid'ah itu dhalalah, sesat. Kullu itu artinya semua, menunjukkan semua. Dan Rasulullah SAW tidak memberikan pengecualian. Seandainya ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang baik dalam urusan agama, tentu beliau sudah memberikan pengecualian minimal sekali atau dua kali. Misalnya di suatu waktu, misalnya Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah illa hadhihi wa hadhihi. Misalnya semua bid'ah sesat kecuali ini dan ini, atau setiap bid'ah itu sesat kecuali dikerjakan caranya begini-begini. Tetapi ternyata kenyataannya beliau tidak pernah sekalipun mengatakan demikian, memberikan pengecualian, tidak pernah Pak ya. Kemudian kaum muslimin, orang yang berbuat bid'ah itu orang yang paling merugi, karena dia sudah capek-capek beribadah, baik ucapan atau perbuatan, atau berkeyakinan seperti itu kokoh, ternyata sia-sia. Semua amalannya sia-sia, tidak berguna, dia hanya capek saja. Dan bid'ah itu bukan sekedar tertolak Pak ya, tapi juga perbuatan dosa haram. Wa kullu dhalalatin finnar. Rasulullah SAW bersabda, setiap bid'ah itu tempatnya di neraka. Jadi bid'ah itu juga haram. Kemudian bahaya berikutnya adalah pelakunya juga diancam masuk neraka. Wa kullu dhalalatin finnar, diancam dengan neraka. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Orang yang berbuat bid'ah itu, yang menyelisihi perintah Rasul, dia akan terkena fitnah. Maksudnya dia akan terjerumus ke dalam penyimpangan. Au yusibahum adzabun alim, dan terancam dengan siksa yang pedih. Kemudian bahaya bid'ah yang lainnya, bahayanya sangat banyak Pak ya. Ada sebagian ulama itu yang menyebutkan sampai 20 gitu. Saya menyampaikan sebagiannya ya. Insyaallah 10 lebih lah. Kemudian bid'ah itu
Orang yang melakukan bid'ah, Pak, seakan-akan dia itu protes kepada Allah atau mencela Islam. Seakan-akan syariat Islam itu tidak sempurna. Seakan-akan Allah itu memberi syariat tidak sempurna gitu, Pak. Padahal Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Begitu juga orang yang berbuat bid'ah itu seperti orang yang menghina Rasulullah SAW atau menuduh Rasulullah SAW berkhianat atau menyembunyikan ilmu atau bahkan menganggap Rasulullah itu jahil, bodoh. Karena ada syariat Islam yang tidak diketahui oleh beliau, berarti yang mana mereka malah lebih tahu, berarti menganggap mereka lebih pintar daripada Rasulullah. Atau Rasulullah berkhianat, tahu tapi ternyata tidak disampaikan. Kemudian bid'ah itu apalagi kalau tersebar maka akan mematikan sunnah, Pak. Apabila ada bid'ah yang dilestarikan, satu bid'ah nanti akan mematikan satu sunnah yang semisalnya. Apalagi bid'ah semakin banyak, bid'ah ini akhirnya sunnah-sunnah yang semisalnya terlupakan atau termatikan karena itu. Makanya orang-orang yang suka melakukan bid'ah-bid'ah itu, Pak, mereka lupa atau tidak ingat dengan sunnah-sunnah yang semisalnya. Yang dikerjakannya malah yang bid'ah itu, yang sunnah yang seperti itu malah ditinggalkan. Dan bahaya-bahaya bid'ah lainnya yang sangat mengerikan serta menimpa pelakunya. Sekarang dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Wa ammal ahaditsu fakathiratun jiddan wa hiya masyhuratun fanaqtasiru ala tarafin minha. Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang masalah ini sangat banyak sekali dan terkenal. Maka kami mencukupkan dengan menyebutkan sebagiannya saja. Yaitu hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang tidak didasari oleh urusan agama kami, maka dia tertolak. Jadi kaum muslimin, siapa yang mengada-ada, siapa yang membuat ajaran baru yang itu tidak ada dalam urusan agama kami, agama Islam, maka dia tertolak. Dan bukan hanya tertolak, Pak, pelakunya juga berdosa. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan yang mirip dengan hadis tadi, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan
yang tidak didasari oleh urusan agama kami, maksudnya tidak ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah, atau tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia tertolak. Maka hadis ini kata para ulama adalah timbangan amalan zahir. Jadi timbangan amalan itu ada dua, sehingga amalan itu jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu timbangan amalan batin dan timbangan amalan zahir. Adapun timbangan amalan zahir adalah hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Atau hadis man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Sedangkan timbangan amalan batin adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu hanyalah dengan niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang dia niatkan. Maka kalau amalan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, kita wajib memenuhi dua syarat ini, yaitu ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat penting sekali kalau kita itu beribadah berdasarkan ilmu. Jadi beribadah itu tidak asal-asalan, tidak menurut perasaan atau pikiran ini kayaknya amalan ini baik, tapi harus berdasarkan ilmu bahwasanya ibadah ini memang diperintahkan, atau ada dalilnya, atau ada contohnya dari Nabi, begitu Pak. Maka kita harus bersungguh-sungguh mempelajari agama Islam ini, mendalami ilmu agama Islam ini supaya kita mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah dan mengamalkannya. Kalau kita tidak mempelajarinya dan mendalaminya, maka yaitu kita banyak tidak tahu tentang sunnah-sunnah Nabi. Dan tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang untuk jihad. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaknya ada sekelompok orang beriman itu yang mendalami agama. Setelah mendalami agama Islam, dia pulang ke kaumnya, kemudian memberi peringatan, mengajarkan ini sunnah Nabi, ini, agar mereka bisa menjaga diri. Dan mempelajari perkara agama adalah amalan yang sangat agung, pahalanya sangat besar, Pak ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maksudnya ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena apa? Orang yang menuntut ilmu, mendalami ilmu dengan sungguh-sungguh, dia akan mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sehingga dia bisa mengamalkan yang baik, yang sunnah, dan bisa menjauhi yang bid'ah.
Dalil berikutnya dari hadis Nabi SAW yang kedua, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarat aynah wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaishin yaqul sabbahakum wa masakum wa yaqul bu'ithtu ana was-sa'ata kahatain wa yakrinu baina usbu'aihi sababati wal wusta wa yaqul amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah thumma yaqul ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahli wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya rawahu Muslim. Wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu hadithu sabiq fi babil muhafazati ala sunnah. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW apabila berkhutbah, Pak, maksudnya khutbah Jumat, maka kedua mata beliau memerah dan suara beliau tinggi dan amarah beliau memuncak. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita berkhutbah Jumat itu, Pak, dianjurkan seperti itu. Yang lantang, yang tegas, yang seperti orang yang marah gitu ya. Menyemangati dan memperingatkan Bapak itu. Ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan beliau itu seperti orang yang memberi peringatan akan datangnya pasukan musuh yang akan menyerang umatnya atau kaumnya. Dan kita tahu sendiri, Pak, ya, kalau orang memberi peringatan kepada kaumnya akan datang musuh menyerang kalian, wah itu kan tegas sekali menyampaikannya. Jadi seperti Rasulullah SAW melihat pasukan orang kafir yang menyiapkan senjata yang akan menyerang kaum beliau, maka tentu beliau segera pulang dan langsung memperingatkan dengan sangat lantang. Dan beliau memperingatkan umatnya dari bahaya bid'ah, Pak, atau dari bid'ah. Beliau itu keras seperti itu. Matanya memerah, suaranya tinggi, dan marahnya memuncak seperti orang yang memberi peringatan kepada teman-temannya bahwasanya ada musuh yang akan menyerang. Sabbahakum wa masakum, awas musuh akan menyerbu kalian di waktu pagi dan sore. Sampai segitunya, Pak, ya. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari bid'ah setegas itu, karena memang bid'ah itu mengerikan. Dan beliau mengatakan dalam khutbahnya itu, aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini, yaitu beliau menggandengkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi beliau diutus dengan hari kiamat itu jaraknya sudah dekat, tinggal satu kuku saja atau setengah kuku, dekat sekali. Jadi hari kiamat sudah dekat. Dan beliau bersabda, amma ba'du, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, maksudnya Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Jadi tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi. Dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama.
Jadi perkara yang diadakan di dalam agama atau nama lainnya adalah bid'ah tadi adalah seburuk-buruknya perkara. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang baru yang diadakan dalam agama adalah sesat. Kemudian beliau bersabda, aku itu lebih utama terhadap setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta maka itu untuk keluarganya, dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan maka urusannya diserahkan kepadaku dan menjadi tanggunganku. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah, namun hadisnya telah disebutkan di bab yang sebelumnya, yaitu bab menjaga sunnah Nabi, perintah menjaga sunnah Nabi. Hadisnya mirip. Yang menjelaskan bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi, dan seburuk-buruknya urusan adalah yang diadakan dalam agama, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Intinya dari hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah hadis beliau tadi, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan beliau menyampaikan bid'ah itu seburuk-buruknya perkara, disampaikan dengan sangat-sangat lantang dan tegas, seakan-akan seperti orang yang memberi peringatan kepada kaumnya bahwasanya akan datang musuh menyerang mereka dalam waktu dekat. Jadi bid'ah ini bukan perkara yang remeh, bukan main-main, bukan perkara yang ringan. Perkara yang sangat mengerikan, yang mana bid'ah itu adalah dosa yang juga akan mengantarkan kepada kekufuran. Maksiat-maksiat yang lain juga seperti itu, corong kepada kekufuran. Tapi bid'ah ini bisa lebih cepat dibandingkan maksiat yang lain. Karena orang yang melakukan bid'ah itu, Pak, sulit untuk bertobat kepada Allah. Dia menganggap perbuatannya itu baik. Kalau pelaku maksiat yang lain selain kebid'ahan, dia mungkin saja untuk bertobat kepada Allah, karena dia menganggap perbuatannya itu adalah perbuatan dosa, diharamkan. Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Wal bid'atu la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat kepada Allah, dan rata-rata tidak bertobat. Sedangkan pelaku maksiat bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bab berikutnya, kaum muslimin, babun fi man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah. Bab tentang orang yang memulai sunnah yang baik atau yang buruk. Sunnah yang baik ini maksudnya bukan bid'ah yang hasanah, Pak, seperti anggapan sebagian orang. Tapi sunnah yang baik ini maksudnya memulai sesuatu yang baik yang sebelumnya sebenarnya sudah ada contohnya. Makanya nanti ada hadis yang berbicara tentang sunnah hasanah ini. Maka perlu dilihat asbabul wurud hadis tersebut, sebab datangnya hadis tersebut.
Sebab Nabi menyampaikan hadis tersebut, man sanna sunnatan hasanah fil Islam. Ternyata sebabnya adalah sedekah. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang memulai mencontohkan sedekah setelah diberi anjuran oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang sanna sunnatan hasanah, begitu Pak. Jadi sedekah itu sudah diperintahkan oleh Nabi jauh-jauh sebelum anjuran saat itu tadi. Ketika datang beberapa orang miskin, Pak, yang Nabi langsung setelah sholat berkhutbah menganjurkan sedekah. Sedekah itu sudah disyariatkan sebelumnya, gitu Pak. Jadi sunnah hasanah itu maksudnya perbuatan yang sudah dicontohkan. Hanya saja laki-laki tadi itu yang memulai, lalu orang-orang sahabat-sahabat yang lain mengikutinya, begitu. Sehingga sahabat yang memberikan contoh tadi, dia mendapatkan pahala, dan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, begitu. Dalil pertama, qala Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala ta'ala waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Pada dalil yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang rajin beribadah dan bertakwa, Pak. Sifat-sifat mereka ada banyak. Di antara sifat mereka adalah berdoa. Berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Karena kaum muslimin, jika kita memiliki istri yang salehah, maka hidup kita bahagia. Kalau kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, maka itu menyenangkan hati, menyejukkan mata. Kita memandang itu mata sejuk, dan hidup bahagia sekali, Masya Allah. Tapi kalau istri kita tidak soleha, atau salah satu anak kita itu ada yang nakal, tidak soleh, maka itu membuat hidup kita tidak bahagia, bahkan bisa membahayakan diri kita juga. Karena ada sebagian orang tua, Pak, yang dia itu akhirnya menyimpang sesat gara-gara istrinya yang tidak solehah. Jadi suaminya kena pengaruh.
atau anaknya yang tidak soleh, akhirnya orang tuanya ikut menyimpang. Ada sebagian kisah seperti itu. Anaknya murtad gara-gara cinta kepada laki-laki yang agamanya agama lain. Akhirnya ibunya ikut murtad juga dan mati wallahu alam dalam keadaan murtad juga. Nah, itulah bahaya memiliki istri yang tidak solehah dan juga anak-anak yang tidak soleh dan solehah. Mudah-mudahan istri dan anak kita adalah istri yang solehah dan anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian sisi pendalilan dari ayat ini adalah wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Seseorang yang menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, tentu dia juga bertakwa, kan begitu Pak ya? Makanya Rasulullah itu menjadi pemimpin, rakyatnya bertakwa begitu. Dan pemimpin yang memiliki rakyat yang bertakwa atau ulama yang memiliki pengikut-pengikut yang bertakwa, berarti dia mengikuti orang-orang bertakwa yang lain yang di zamannya atau yang sebelum zamannya. Berarti dia mencontoh. Ada orang bertakwa lain yang dia contoh. Dan kalau seseorang itu menjadi pemimpin, baik pemimpin negara atau pemimpin agama, yang dia itu dicontoh, diikuti oleh masyarakat, dan pengikutnya itu bertakwa, berarti dia orang yang utama gitu Pak ya. Berarti dia kalau menetapkan hukum, memberi keputusan, ditaati, sehingga dia mendapatkan keutamaan dan pahala. Maka semoga kita semuanya menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk orang lain dan yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sudah hisab ya? Maka hendaknya kita memberi petunjuk orang lain, memberi contoh yang baik, jangan sampai memberi contoh yang buruk. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat dalam hadis ini, ketika beberapa orang dari kalangan suku Mudhar memakai pakaian yang kumuh, mereka miskin, Mbak. Yang Nabi itu sampai wajahnya berubah gara-gara orang-orang kaya dari suku mereka itu kok tidak menyantuni mereka yang miskin ini gitu. Sampai beliau akhirnya berkhutbah setelah sholat menyampaikan kepada para sahabat untuk sedekah. Apakah sedekah dari dinarnya atau dirhamnya atau pakaian atau makanan? Sampai akhirnya ada seorang laki-laki dari Ansor yang langsung memberikan contoh, membawa makanan yang banyak sekali di kantongnya. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain mengikutinya. Ada yang bawa pakaian, makanan sampai bertumpuk-tumpuk, intinya Pak, banyak sekali. Sampai Rasulullah itu bahagia. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Siapa yang memulai contoh yang baik lalu diikuti, maka dia mendapatkan pahala dan juga mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, Masya Allah. Dan sebaliknya, siapa yang beri contoh yang buruk, baik contoh buruk ini bid'ah atau maksiat apa, lalu diikuti,
oleh orang-orang, apalagi yang mengikuti semakin banyak, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka seseorang yang misalnya membunuh, seperti contohnya Qabil, anaknya Nabi Adam yang pertama membunuh, maka Qabil ini selalu mendapatkan bagian dosa, Pak. Kalau ada orang-orang yang membunuh, maka dia mendapatkan bagian dosa karena dia yang pertama kali membunuh dan yang memberi contoh. Begitu juga seseorang yang memberi contoh bid'ah atau menyampaikan bid'ah, lalu diikuti pengikutnya banyak, walaupun dia udah mati, nanti murid-muridnya menyampaikan lagi, muridnya banyak sampai hari kiamat, dosanya numpuk terus. Sangat banyak mengerikan. Iya, makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita memberi contoh yang buruk atau menjadi penyebab orang lain berbuat buruk. Kalau kita menjadi penyebab, kita juga akan mendapatkan bagian dosa, masyaallah. Mungkin sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.